Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Fikih Menakah Kontemporer yang beranggotakan Prayoga Fajar Setiawan dan saya sendiri Nusayba Nisa Karim akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mengenai inseminasi buatan, bayi tabung dan cloning. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari inseminasi buatan. Inseminasi buatan memiliki istilah lain, yaitu artificial insemination husband. Pada inseminasi buatan, pembuahan terjadi di dalam rahim ibu. Inseminasi buatan bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel sperma yang bisa melewati saluran indung telur atau tuba falopi, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Tingkat keberhasilan dengan cara inseminasi buatan ini hanya sebesar 15%. Keberhasilan inseminasi buatan dapat meningkat jika dilakukan tidak hanya satu kali. Kemudian yang kedua yaitu pengertian bayi tabung. Bayi tabung ialah suatu usaha untuk mendapatkan kehamilan dengan cara menyatukan sel sperma dengan sel telur, yang kemudian terjadilah pembuahan dalam suatu wadah khusus yang hal ini dilakukan oleh pihak medis. Dalam bahasa kedokteran, bayi tabung memiliki istilah yaitu in vitro fertilization. In vitro berasal dari bahasa Latin yang artinya di dalam, sedangkan fertilization adalah bahasa Inggris yang berarti pembuahan. Pada awalnya, teknik bayi tabung ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang susah untuk memiliki keturunan, disebabkan karena tuba falopi istri yang mengalami kerusakan permanen. Namun seiring berkembangnya zaman, lalu mulai terdapat perkembangan di mana kemudian teknik ini diterapkan pada suami istri yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang mengakibatkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya adalah cloning. Cloning merupakan suatu proses rekayasa genetika yang dilakukan untuk mengambil DNA seseorang untuk dikembangkan supaya bisa tercipta individu baru. Cloning berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti suatu upaya untuk menghasilkan duplikat suatu organisme melewati proses aseksual atau menggunakan kata lain membentuk fotokopi atau pengadaan berasal dari suatu makhluk hidup menggunakan cara aseksual. Cloning merupakan suatu proses rekayasa genetika itu untuk menciptakan individu yang baru. Selanjutnya, yaitu macam-macam inseminasi buatan dan jenis-jenis bayi tabung. Yang pertama yaitu macam-macam inseminasi buatan. Inseminasi buatan ditinjau berasal dari benih sperma yang membuahi sel telur ada dua macam, yaitu dari sperma suami dan dari sperma pendonor. Yang pertama yaitu dari sperma suami. Yaitu inseminasi buatan boleh dilakukan menggunakan air mani suami jika jumlah spermanya rendah atau suami mengidap suatu penyakit. Tingkat keberhasilannya hanya berkisar sekitar 10-20%. Sebab-sebab utama kegagalan inseminasi ialah jumlah sel sperma suami kurang banyak atau bentuk dan pergerakannya tidak normal. Inseminasi buatan dengan sperma dari suami sendiri sering disebut dengan istilah artificial insemination husband. Yang kedua yaitu dari sperma pendonor. Inseminasi ini dilakukan jika suami tidak bisa memproduksi sperma atau azoospermia, atau pihak suami mengidap penyakit konginental yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pendonor sperma harus melakukan tes kesehatan terlebih dahulu, seperti tipe darah, golongan darah, latar belakang status psikologi, tes IQ, penyakit keturunan, dan bebas dari infeksi penyakit menular. Tingkat keberhasilannya berkisar antara 60-70%. Inseminasi buatan dengan bantuan sel sperma dari pendonor sering disebut dengan istilah artificial insemination donor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bayi tabung. Bila dicermati dari segi sperma dan ovum dan tempat embrio ditransplantasikan, maka pembagian bayi tabung terdapat 8 jenis. Di antaranya yaitu yang pertama bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma
dari suami dan ovum berasal dari pendonor, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang keempat, bayi tabung yang menggunakan sperma dari pendonor dan ovumnya dari istri, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kelima, bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari istri, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang keenam, bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovumnya donor, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Dan yang ketujuh, bayi tabung yang memakai sperma dan ovumnya pendonor, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Dan yang kedelapan, yaitu bayi tabung yang memakai sperma dan ovumnya donor, kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Dari kedelapan jenis tersebut, maka secara teknologi sudah bisa dilakukan, tetapi dalam penggunaannya itu hanya mencakup 5 saja, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang ketujuh. Selanjutnya mengenai metode dan hukum bayi tabung akan dijelaskan oleh Prayoga. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang metode dan hukum bayi tabung serta hukum cloning pada manusia dan selain manusia. Kemudian yang kedua ada fertilization in vitro atau FIV. Fertilization in vitro merupakan salah satu metode bayi tabung yang dilakukan dengan cara mengambil sel sperma dari pria, kemudian memasukkannya bersamaan dengan sel telur dari perempuan yang juga telah diambil sebelumnya ke dalam vitro atau tabung. Dan kemudian diproses di dalamnya. Setelah terjadi pembuahan di dalam tabung, kemudian hasilnya dikirim kembali menuju rahim. Nah, metode ini yang paling sering disebut dengan bayi tabung karena proses pembuahannya dilakukan di luar tubuh. Kemudian hukum bayi tabung. Hukum bayi tabung dalam Islam adalah tidak diperbolehkan. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan memang dalam kasus bayi tabung banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya saja, proses bayi tabung ini menggunakan media di luar tubuh sehingga prosesnya tanpa melalui jima. Pengambilan sel telur dan sperma dilakukan dengan bantuan oleh orang lain, sehingga dalam proses tersebut dapat menyebabkan terlihatnya aurat oleh orang lain, yang dimana hal ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, kemudian hukum cloning pada manusia dan selain manusia. Dalam buku fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal karya Kiai Haji Ali Mustafa dijelaskan bahwa pada konferensi OKI, Organisasi Kerjasama Islam, pernah ditetapkan bahwa cloning pada manusia hukumnya adalah haram. Sedangkan cloning pada selain manusia seperti pada tumbuhan maupun hewan itu masih diperbolehkan. Nah, perbedaan hukum kebolehan tersebut disebabkan karena pembahasan fikih yang mendalam. Cloning pada manusia dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab pada anak yang dihasilkan, dan di mana dalam agama Islam nasab sangatlah penting yang dapat digunakan untuk banyak hal, seperti saja perkawinan, warisan, pernikahan, dan lain-lain. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, itu tadi sedikit presentasi dari kelompok kami.
Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca pada makalah yang kami share di grup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.